Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Di video kali ini saya akan membahas sudut antara garis dan bidang ya. Nah, di sini penerapannya pada kubus ya, pada kubus. Nah, bagaimana kalau sudut yang dicari adalah sudut antara garis TC dan bidang BDT. Nah, bidang BDT ini berbentuk segitiga apa? Kemudian bagaimana cara menentukan sudut antara TC dengan bidang BDT-nya? Dan terakhir bagaimana cara menentukan tangan sudut tersebut. Oke, sebelum saya bahas videonya, silakan sekalian subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian dapat mendukung channel ini agar channel ini terus berkembang membahas materi dan soal matematika, fisika, kimia dengan menggunakan konsep dasar dan juga trik cepatnya. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Nah, T pada perpanjangan CG sehingga CG sama dengan GT. Nah, ini panjang rusuknya belum ditulis ya. Rusuknya adalah 4 cm. Panjang CG itu sama dengan GT. Nah, kita tulis dulu, kita gambarkan dulu perpanjangan CG-nya ya hingga nanti sampai titik T gitu ya. Nah, ini kira-kira gini. Nah, ini nanti sampai di titik T ya. Nah, panjang CG ini sama dengan panjang GT. Kalau CG-nya rusuk ya berarti ini 4 cm gitu ya. Maka GT-nya juga sama 4 cm. Terus jika sudut antara TC dengan bidang BDT, coba BDT-nya kita gambar dulu nih, bidang BDT-nya. Dihubungkan A ke T. Kemudian BDT ya. Kalau BDT berarti hubungkan D ke T harusnya. Nah, ini D ke T. Hubungkan T ke B. Kemudian B ke D. Ini gambarkannya garis putus-putus ya. Karena TD nggak mungkin berpotongan dengan EF, dia berpotongannya dengan HG ya, karena ada di bidang belakang. Makanya digambarkannya garis putus-putus, menandakan ini tidak berpotongan ya. Jadi bidangnya ini berbentuk segitiga. Jadi kalau yang ditanyanya adalah sudut antara ya garis TC dengan bidang BDT, berdasarkan konsepnya sudut antara garis dan bidang sama dengan sudut antara garisnya adalah TC dengan garis yang kita temukan pada bidang BDT ya. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, bagaimana cara menentukan garis pada bidang BDT ya?
kita ambil salah satu titik pada kita ambil kedua titik, bukan salah satu titik ya. Kita ambil kedua titik pada garis TC, yaitu T dengan C. Kita proyeksikan ke bidangnya ya. Kalau kita lihat T ini sudah ada di bidang BDT, maka T-nya tidak perlu diproyeksikan. Maksudnya proyeksi itu dipindahkan ya, dipindahkan titiknya ke bidang. Karena T sudah ada di bidang, maka T tidak dapat dipindahkan lagi gitu ya. Tapi kalau mau dituliskan hasil proyeksinya ya nggak masalah. Jadi hasil proyeksinya di T juga ya. Jadi hasil proyeksinya misalkan titik T aksen. Nah, titik aksen ini sama dengan titik T karena berhimpit gitu ya. Kemudian C diproyeksikan ke bidang BDT secara tegak lurus ya. Jadi proyeksi itu adalah memindahkan titik secara tegak lurus. Dan ini pasti titiknya ada di sini. Ya, C menjadi apa? C aksen gitu ya. Nah, maka kita hubungkan nih C aksen dengan T dihubungkan. Maksudnya C aksen dengan T aksen dihubungkan, nanti akan jadi garis proyeksinya. Ya. Garis proyeksinya. Kita hubungkan nih. Nah, begini ya. Ini akan menjadi garis proyeksinya ya. Nah, sudut antara TC dengan bidang BDT samanya sudut antara TC dengan garis hasil proyeksinya, yaitu T aksen, C aksen gitu ya. Jadi ini sama saja sudut antara T aksen, C aksen gitu ya, atau garis hasil proyeksinya. Mana sudutnya? Berarti kan ini TC nih, kemudian T aksen C aksen yang ini, maka sudutnya berarti yang ini ya. Jadi kalau kita lihat ya, sudutnya ini ada di bidang segitiga siku-siku. Kita gambarkan ulang coba ya. Nah, kira-kira begini. Nah, itu ya. Ini C aksen, C, ini siku-sikunya di C, yang ini adalah T atau T aksen ya. Nah, alfanya di sini karena yang minta tangan sudut alfa ya. Tangan sudut alfa ya, tangan sudut alfa, tangan itu kan rumusnya apa kan gitu ya. Tangan alfa itu rumusnya depan per samping, de per sa ya. Maksudnya depan, maksudnya sisi di depan sudut alfa, yaitu kalau kita lihat di depannya adalah yang ini ya. Ya, di depannya tuh yang ini. Nah, ini C aksen, C aksen, C aksen C, kemudian samping sudutnya yang ini, TC ya, atau T aksen C. Ya, jadi depannya adalah C aksen C dibagi dengan TC. C aksen C kalau kita lihat ini ya, ini tuh setengahnya diagonal sisi atau setengahnya rusuk akar 2. Diagonal sisi kan rumusnya rusuk akar 2 ya. Ini sama aja setengah dikali 4 akar 2. Sama saja ini 2 akar 2 ya. Nah, jadi C aksen C-nya adalah 2 akar 2. Kita tulis di sini 2 akar 2. Kemudian T aksen C kalau kita lihat ini CG-nya kan 4, GT-nya adalah 4, maka CT aksen adalah 4 tambah 4, 8 gitu ya. Jadi segini tuh 8 gitu. Nah, makanya ini kalau kita hitung D-nya adalah 2 akar 2 gitu ya. Sa-nya adalah 8, tinggal disederhanakan ya. 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4. Maka jawabannya adalah 1/4 akar 2 ya. Oh ya, selesai. Oke, sampai sini saja pembahasannya. Silakan latih lagi mengenai konsep jarak mengenai konsep sudut antara garis dan bidang ini dengan cara latihan soal di buku-buku paket yang kalian punya. Kemudian bisa berlatih di soal-soal yang ada di internet ya. Silakan latihan soal supaya kalian lebih paham materi ini. Oke, bila mana kalian suka dengan video kali ini, silakan kalian like, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa
subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video. Bila mana ada pertanyaan mengenai video kali ini, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Selamat belajar ya, selamat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.